Sumber dari seluruh kegagalan adalah kita selalu menganggap keberhasilan lewat cara pandang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Berhentilah menganggap berhasil harus dengan jalan yang sama dan kurikulum pastinya juga harus sama. Contoh aja nih ya, Bun Ai punya teman-teman dari konten kreator yang akhirnya memutuskan balik arah. Jadi nggak aktif nge-YouTube tapi membuka bisnis. Ada yang live di TikTok, ada yang usaha kuliner, ada yang buka warung cemilan dan sebagainya teman-teman. Ada juga yang buka jasa laundry. Jadi Bun Ai mempelajari itu semua menganggap bahwa ketika kita membangkitkan energi produktif, maka meskipun yang satu itu tertutup jalannya, seolah-olah energi yang lain tuh muncul. Banyak banget, nggak 1, 2, 3, 4 itu banyak. Kadang kita saling sharing. Contoh aja nih ya, YouTuber Fety Ira. Nah, siapa yang suka nonton nih Fety Ira? Dia tuh ketika ngobrol sama Bun Ai, dolar lagi turun nih. Oh iya, sama Bun Ai dengan bisnis Bun Ai yang lain. Fety Ira langsung banding setir juga sambil bikin cemilan, sambil bikin ya pokoknya aneka jajanan. Dan itu wow, Bun Ai belajar Masya Allah tabarakallah ya. Ternyata membangkitkan energi produktif itu membuat kita banyak banget dihampiri ide-ide teman-teman. Nah, selain energi produktif, kita juga harus punya circle yang produktif supaya benar-benar terpelihara lah nih semangat sama energi kita. Nah, gimana di tahun 2023 udah punya circle produktif belum nih? Kalau udah, alhamdulillah dijaga. Kalau udah juga mau ditambah boleh banget dengan ikut Telegram di Smart Mom Class Produktif. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nambah circle baru nih, boleh ya join Telegramnya Bun Ai, itu gratis kok. Tinggal ngeklik aja, ada di description box. Tapi di situ nggak bakal ngebahas budgeting ya. Jadi misalnya ngatur gaji sekian tuh enggak. Tapi Bun Ai mau ngebikin circle yang semuanya produktif meskipun dengan jalan yang beda-beda. Nah, jadi yang mau gabung silahkan aja. Nah, kalau ngomongin produktif nggak jauh-jauh dong dari income, karena emang niatnya apa? Selain produktif tuh ngembangin hobi, pastinya ada income. Meskipun ya income tidak menjadi satu-satunya gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang produktif ketika jualannya laris, uang tuh nggak menjadi satu-satunya indikator, tapi kebahagiaan, terus customer puas. Kalau yang jual makanan mungkin ya, tapi kalau kayak Bun Ai yang jualnya memang materi, itu ketika ikut Smart Mom Class terus puas dan materinya bisa dipraktekkan, itu tuh benar-benar happy banget teman-teman, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kan Allah tuh bilang barang siapa yang menunjukkan kemudahan maka akan dapat pahala kemudahan juga. Jadi kadang-kadang kemudahan tuh gak harus materi. Dengan kita memberikan nasihat terbaik, memberikan support terhebat, itu juga bisa jadi nasihat. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau ngasih teman-teman nih cara ngatur 2 income tanpa harus mencekam ya. Memang kalau dipikirin, kalau ngomongin income secara logika ya, bagi orang-orang yang terbiasa memegang uang 5 juta, kalau ngomongin income 15 juta, itu pasti bakal bilang, wah ini sih gak akan kekurangan. Tapi bagi orang-orang yang udah biasa nih megang 15 juta, terus megang 5 juta, ini pasti bilang gak cukup. Nah, balik lagi, cukup atau enggak, memang indikatornya pada penerimaan dan pada pengelolaan. Nah, meskipun Bunda gak bisa pungkiri ya, faktor dari sejarah, trauma masa lalu, tanggungan itu berpengaruh banget. Ini Masya Allah dubbing kok, Bun Ai kayak dilalerin ya. Dengar gak sih suara laler ngiung-ngiung ya. Tapi mau diusir gimana dong, jangan ya. Karena kan ya imam besar kita Imam Syafi'i ya diriwayatkan dalam sebuah cerita itu masuk surga gara-gara katanya ada nyamuk pas lagi dia nulis ilmu menghisap tintanya, terus nggak diusir teman-teman. Ternyata dengan perihal sederhana itu Allah membangkitkan rahmatnya sehingga Imam Syafi'i bisa masuk surga. Masya Allah tabarakallah ya, dan pastinya dengan kemuliaan-kemuliaan beliau yang lainnya. Oke, balik lagi ke laptop alias ke materi kita di hari ini, yaitu mengatur income 2 income tanpa mencekam. Jadi ketika income suami dan istri nih sama-sama bekerja, baik bekerja secara kelihatan atau secara gaib alias jaga lilin, oh enggak ya.
Maksudnya tuh kayak di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, meditasi, tapi alhamdulillah ya, kerjanya di dunia maya, tapi uangnya nyata. Waduh, siapa yang mau kayak gitu? Ayo, ya tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi semuanya itu harus punya prioritas. Nah, sebelum ngebahas trik and trik cara kita ngatur income-nya dua, tapi nggak kebablasan, kita kenali dulu ya tipe-tipe income dalam rumah tangga. Yang pertama adalah suami dan istri income-nya setiap bulan. Jadi dua-duanya karyawan atau karyawan plus PNS. Ya, PNS juga karyawan sih, karyawan negara. Cuma pokoknya intinya dua-duanya ini income-nya tuh setiap bulan tuh selalu masuk. Nah, nanti ada 4 tipe lagi yang bakal kita pelajari di hari ini. Tapi sebelum itu, Bunda ngucapin terima kasih dulu buat kamu-kamu yang selalu setia untuk nontonin channel Keluarga Bun Ai. Saya terus di sana ya. Kira-kira di tempat kamu lagi musim apa nih? Boleh dong sharing di kolom komen. Kalau di Depok tuh lagi 2 hari hujan, terus sekarang nih pas Bun Ai dubbing, Masya Allah tabarakallah panas banget. Nah, gimana cuaca di daerah kamu? Ayo sharing-sharing, siapa tahu bisa sambil jalan-jalan online Bun Ai ya. Setelah jalan-jalan online ke pengadilan Jakarta Selatan, ngelihat apa yo, ayo ada yang tahu nggak? Bun Ai nyimak gitu ya, sampai mati lampu, nggak ada wifi, tetap aja kepo, penasaran sih Bun Ai. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah suami atau istri income-nya yang setiap bulan, tapi ada juga yang per 3 bulan atau 6 bulan. Nah, di sini biasanya pasangan LDR plus karyawan. Jadi suaminya di mana gitu ya. Istrinya juga bekerja di sini karena kan cari kesibukan. Yang kedua, karyawan plus honorer. Nah, jadi ada yang kerja setiap bulan dapat income, ada yang secara honorer gitu. Jadi digajinya tuh per 3 bulan, per 6 bulan. Nah, itu juga harus kita ketahui. Nah, kalau posisinya kayak gini, maka nanti akan ada satu poin yang mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan sehingga nggak lagi tuh meskipun LDR ini resiko kebablasannya hampir lebih tinggi ketimbang yang nggak LDR. Kenapa kayak gitu? Karena kalau LDR kan kayak dua dapur menurut Bun Ai. Yang pastinya komunikasinya juga kan terbatas nih via telepon ya. Itu juga kadang-kadang berpengaruh tuh sama penyamaan visi dan misi. Meskipun nggak semua ya. Jadi apapun yang Bunda sampaikan jangan jadi kurikulum pasti. Ini mah survei ala-ala ibu rumah tangga aja. Berdasarkan dari studi kasus yang masuk di private class, nah kita bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau LDR memang masalahnya di sini. Kalau dua-duanya bekerja kenapa nggak bisa nabung, masalahnya di sini. Biasanya Bun Ai sama tim founder kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah suami dan istri ada income tetap dan sampingan. Jadi selain kerja setiap bulan juga ada sampingan yang masuk. Biasanya kalau kayak gini karyawan atau wirausaha. Kalau konten kreator bisa disebut wirausaha juga nggak kayak Bun Ai? Ya Bun Ai juga kan alhamdulillah ya. Jadi setiap bulan tuh ada income. Nah, lanjut nih, tipe yang keempat adalah suami atau istri yang income-nya ada yang bulanan, ada juga yang harian. Biasanya kalau kayak gini, suaminya karyawan plus istrinya pedagang, baik buka warung, usaha laundry. Nah, itu kan ada income yang memang setiap bulan udah pasti, ada yang harian. Nah, kadang-kadang yang harian ini terkecoh, saya termanipulatif sama income-nya sendiri. Nah, jadi kamu termasuk tipe yang mana nih ya? Atau misalnya tipe kelima yang memang income-nya dari suami semua. Jadi suami punya kerjaan tetap, juga punya sampingan. Atau udah punya passive income kayak misalnya kontrakan, parkiran. Nah, Masya Allah, tabarakallah nih. Meskipun apapun itu, kalau ada 2 sumber income, itu tetap di-manage dengan baik. Jadi Bun Ai nggak bilang 2 sumber income-nya harus dari suami dan istri nih. Enggak ya teman-teman. Kalau ngerasa ada 2 sumber income supaya bisa nabung dan nggak kebablasan, mohon maaf, maka kita harus benar-benar ngaturnya ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita masuk tips cara ngaturnya. Yang pertama adalah harus memilih income yang dikhususkan untuk kewajiban atau investasi. Misalnya nih aset, mau beli rumah, mau beli mobil, ayo tentuin. Jangan dua-dua sumber income ini mengcover kewajiban. Sebagai contoh, suami bayarin rumah, istri bayarin mobil. Nah, untuk kebutuhannya kayak bias dari sisa-sisanya aja. Nah, itu biasanya akan memunculkan konflik di kemudian hari kalau ternyata ada dana
yang memang dibutuhkan ya. Sementara istri nganggap dari sisa gaji suami pasti bisa nabung. Nah suami nganggap dari sisa gaji istri masa sih nggak bisa bikin dana darurat. Nah jadi kalau misalnya teman-teman punya dua income, ayo deh meskipun ya mau 3 bulan sekali atau misalnya usaha sampingan, tentuin income mana nih yang mau kita fokuskan untuk kewajiban, sehingga dalam mengambil keputusan keuangan itu nggak nyebut dua sumber income. Karena kan kalau nyebut dua sumber income nanti seolah-olah besar. Nah kadang-kadang marketing itu memanipulasi gimana caranya data kita terupgrade dan disetujui untuk pinjaman. Ingat ya, marketing itu cuma ngurusin kamu sampai kamu dapat pinjaman. Nah yang ngurusin sampai kamu bayar dan sebagainya sampai lunas itu pasangan kamu dan juga income kamu. Jadi jangan termanipulatif ya. Nah kenapa Bun Ai bilang kewajiban atau investasi? Kalau SPP anak gimana Bun Ai? Itu masih boleh masuk ke kategori kebutuhan. Karena jujur ya, kalau memang ternyata income-nya menurun dan nggak sanggup bayar di sekolah tersebut masih bisa dipindahin. Nah jadi nggak masuk ke sana. Nah jadi kalau yang memang income-nya harus pasti ini untuk kewajiban, usahain dari satu sumber aja. Misalnya teman-teman mau ngambil mobil atau ngambil rumah, usahain ini dimajuin satu income tetapnya aja, sehingga income yang sampingan ini itu nggak benar-benar all out juga buat ngambil utangan. Nah yang kedua adalah harus ada batasan dari setiap income yang dikelola dan cara menyimpannya. Sebagai contoh, orang-orang yang gajinya per 3 bulan sekali bisa mulai simpan lewat logam mulia atau deposito, karena kan sekarang deposito tuh nggak terlalu tinggi ya nominalnya. Setahu Bun Ai itu 2 juta, 2 juta setengah udah bisa bikin biliet. Jadi dibanding teman-teman habis sebelum waktunya, mendingan dibikin di deposito aja atau dibikin logam mulia. Nah kalau ngomongin logam mulia itu gramasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sama misalnya pendidikan itu juga gramasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah usahain tidak ada gramasi terlalu kecil ya teman-teman, karena menurut Bun Ai pribadi itu tidak terlalu membantu secara signifikan. Tapi silakan senyamannya aja. Kalau emang pengennya yang kecil-kecil karena buat koleksi ya udah nggak apa-apa. Oke selanjutnya adalah usahakan kumpulkan income jadi satu dulu, jangan langsung dibagi-bagi. Sebagai contoh, kalau misalnya LDR nih, jangan sisanya aja langsung ditransfer ke istri. Tapi usahakan nih, kita kumpulin dulu. Jadi suami habis gajian, transfer dulu semua ke istri, dibagi-bagi, baru berapa butuhnya, transfer balik ke suami ya teman-teman. Karena biasanya kalau langsung dibagi-bagi kayak gitu, sisanya cuma dikelola istri tuh ada satu muncul curiga, kira-kira ini benar gak sih segini? Yang kedua, istri jadi nggak bisa mendeteksi secara full berapa sih sebenarnya suami butuhnya di sana, dan suami juga jadi seolah-olah tidak mengetahui kekurangan istri di sini. Jadi saran dari Bun Ai, dikumpulkan jadi satu dulu, didiskusikan berapa bagian untuk suami, berapa bagian untuk istri, baru nanti ditransfer balik. Toh sekarang udah banyak banget kan media untuk kita transfer tanpa harus kena biaya admin. Nah selanjutnya adalah hindari penggunaan income secara dadakan. Usahakan sampingan pun tetap memiliki gaji. Sebagai contoh deh, nggak usah jauh-jauh ya. Kayak Bun Ai pribadi, kadang-kadang nih, misalnya kita dapat endorse. Nah, endorse kan uangnya tuh biasanya langsung ya, baru videonya. Kalau Bun Ai kayak gitu. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter, videonya belum jadi, udah kita pakai uangnya. Nah, ini yang namanya pengeluaran secara dadakan. Jadi jangan seperti itu. Jadi usaha ini meskipun kita income-nya sampingan, tapi kita benar-benar tahu berapa sih gaji kita setiap bulan, sehingga bukan cuma uangnya, kita bisa mengetahui berapa sih nilai kita ya setiap bulan tuh, apakah sama, naik, turun. Jadi kan kita punya motivasi ya. Nah dengan cara seperti itu juga insya Allah stabil loh, lebih stabil maksud Bun Ai untuk income-nya. Nah jadi itu untuk cara ngatur dengan dua income. Ini yang bisa Bun Ai sharing. Gimana? Mudah-mudahan teman-teman gak bingung ya, dan bisa mempraktekkan kalau saat ini memang memiliki dua income di dalam rumah tangganya. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.